Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan nomor NIM 06121 38202566. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa permasalahan yang sering terjadi pada lingkungan sekolah, di luar sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, untuk persoalan selanjutnya mungkin akan saya bahas di next video. Untuk persoalan yang pertama, yaitu setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan manusia dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kota tinggalnya. Siswa tersebut memilih masuk ke SMK karena saran dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus, maka akan mudah mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga kesulitan ketika ia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, untuk persoalan yang pertama ini, inti dari permasalahan tersebut di mana ada seorang siswa yang bernama Budi yang disuruh oleh keluarganya untuk sekolah di SMK, yang dimana sekolah tersebut bukanlah bidang atau bakat dari si Budi tersebut. Di balik itu, si Budi ingin sekolah pada bidang komunikasi, namun keluarganya tidak mampu untuk mencukupi biaya sekolah pada bidang komunikasi tersebut dan disuruh untuk sekolah di SMK, dan dimana bukan bidangnya. Dengan keinginan dari orang tuanya, ketika ia lulus ia mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan mampu memenuhi kebutuhan. Pada poin ini, bagaimana cara saya sebagai pendidik untuk memberikan saran atau nasihat kepada si Budi? Menurut saya, si Budi harus tetap untuk melanjutkan sekolah pada bidang SMK tersebut yang ia tekuni sekarang ini, karena melihat dari biaya dan kesanggupan dari orang tua si Budi ini, ia hanya dapat membiayai pada bidang SMK ini. Dan Budi juga harus mengerti keadaan orang tuanya dan tetap untuk melanjutkan sekolah di SMK dan lulus dengan nilai semaksimal mungkin. Dan juga untuk pada bidang passion Budi tersebut, yaitu komunikasi, ia bisa mengembangkan bidang tersebut pada ketika ia libur sekolah atau waktu luang. Ia bisa mengembangkan passion dirinya sendiri dengan melalui media sosial, YouTube, dan banyak lagi sebagainya. Dan ketika ia sudah lulus pada SMK, ia bisa mencari kerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika ia mempunyai uang lebih, ia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai passionnya. Ketika ia sudah lulus, ia mempunyai dua bidang SMK yang ia tekuni sekarang dan juga bidang pada komunikasi yang ia tekuni. Mungkin itu saja menurut saya untuk persoalan yang pertama ini. Untuk poin yang kedua ini, yaitu pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas,
semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai peserta didik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Untuk poin yang kedua ini, inti dari permasalahan tersebut di mana pembelajaran tatap muka ini berubah menjadi pembelajaran tatap maya dan mempunyai banyak kendala berupa jaringan lemot, susah sinyal, dan kuota yang mahal, dan biaya yang sangat mahal, dan juga menurunnya kedisiplinan dan semangat belajar dari peserta didik. Dan bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya, kita sebagai pendidik harus membuat ruang kelas daring itu menjadi nyaman dan tidak membosankan, seperti halnya kita membuat suatu video yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan dengan semenarik mungkin, dengan musik mungkin, lagu-lagu, dan juga gambar-gambar yang menarik, di mana agar siswa yang memperhatikan tidak jenuh ataupun bosan ketika kita mengajar atau menerangkan suatu materi, dan suasana kelas pun tidak menjadi membosankan, membuat siswa tersebut menyenangkan dan semangat belajarnya semakin bertambah. Mungkin itu saja menurut saya tentang poin yang kedua ini. Dan untuk poin yang ketiga ini yaitu emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi, dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan kepada hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Untuk poin yang ketiga ini, inti permasalahannya di mana siswa ini ketika meluapkan emosinya cenderung ke arah negatif. Bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Menurut saya itu kembali lagi kepada diri siswa masing-masing, karena setiap siswa itu mempunyai kepribadian, sifat, dan watak masing-masing, dan kita sebagai peserta pendidik hanya bisa melakukan yaitu menasehati ketika peserta didik sedang tidak fit, tidak mood, ataupun meluapkan emosinya. Kita sebagai pendidik harus terus menasehatinya, mengajarkan dia hal-hal yang baik dan cara untuk menahan emosinya. Dimana karena emosi tersebut akan berakibat fatal jika ke arah yang negatif dan akan dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Kita harus sebagai pendidik selalu mengawasi dan juga selalu membimbing siswa yang sering ketika emosi selalu ke arah negatif. Kita harus terus membimbing ke arah yang positif dan juga selalu mengawasinya dan menuntun siswa tersebut agar meluapkan emosinya kepada hal-hal yang negatif, dan juga harus selalu bersabar untuk menghadapi peserta didik yang selalu meluapkan emosinya kepada hal-hal yang negatif. Mungkin itu saja menurut saya untuk poin yang ketiga, permasalahan poin ketiga ini. Untuk poin yang keempat yaitu hidup ini unik, kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar, ia dengan mudahnya melakukan penilaian. Ada suatu cerita di mana seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota, orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolah tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada
Di posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Baiklah, untuk poin yang keempat ini, inti permasalahannya yaitu adalah nyinyiran ataupun penilaian dari orang lain padahal ia hanya melihat sekali dan mendengar sekali dan langsung melakukan penilaian yang dimana penilaian tersebut tidak enak didengar. Bagaimana ketika kita menjadi seorang siswa tersebut? Menurut saya, ketika kita menjadi siswa tersebut, kita harus lebih giat untuk belajar dan lebih untuk mencari informasi tentang beasiswa. Karena ketika kita mendapatkan beasiswa, kita akan dibiayai biaya untuk sekolah, jadi tidak membebankan kedua orang tua. Dan juga kita harus lebih giat belajar. Ketika kita mempunyai waktu luang, kita bisa membantu orang tua kita untuk mencari uang dan juga menyisihkan uang jajan kita untuk kebutuhan sekolah. Ketika kita sudah mendapatkan beasiswa tersebut, kita bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan mencari beasiswa tersebut lagi. Dan untuk penilaian orang lain, kita tidak perlu untuk mendengarkan penilaian orang lain, karena sebaik apapun kita, orang lain selalu menilai kita buruk. Dan untuk penilaian orang lain, kita hanya perlu menghiraukan dari penilaian orang lain dan fokus kepada tujuan kita untuk lebih bersemangat untuk bersekolah. Karena bagaimanapun juga orang tua itu pasti akan mampu untuk membiayai kebutuhan orang tua bagaimanapun itu. Dan kita sebagai seorang siswa harus membantu dengan mencari beasiswa, lebih giat belajar dan juga membantu orang tua. Dan untuk nasihat dan motivasi, mungkin dari saya, jangan dengarkan penilaian atau kata-kata dari orang lain yang menyakiti hati diri kita sendiri, dan hiraukan saja nyinyiran dari orang lain dan tetap fokus kepada misi dan visi dan tujuan kita untuk menjadi orang yang sukses dan selalu semangat dalam belajar dan selalu cari prestasi dan selalu mencari informasi tentang beasiswa agar kita dapat menaikkan derajat orang tua kita. Untuk poin yang terakhir, yaitu kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup. Dan untuk poin yang terakhir ini, yaitu apa kata-kata motivasi yang mempengaruhi hidup Anda? Ya, menurut saya banyak motivasi yang mempengaruhi hidup saya. Yang antara lainnya, saya juga tidak pernah memperdulikan apa kata orang lain yang menilai saya jelek, dan saya selalu menerima anggapan atau saran dari orang lain ketika itu berupa untuk membuat saya menjadi lebih baik. Ketika orang lain menilai saya buruk dan selalu menghina saya tidak pernah membalas keburukan mereka. Dan saya pernah mendengar suatu kata-kata motivasi yang dimana kata-katanya sebagai berikut: kamu akan menemukan orang yang baik. Ketika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satu orang yang baik. Ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti akan menemukan orang-orang yang baik. Ketika di lingkungan kita tidak menemukan orang baik, kita lah yang menjadi orang yang baik tersebut. Ketika orang-orang membutuhkan pertolongan kita harus siap sedia untuk membantu mereka, karena suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan mereka. Karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan juga banyak motivasi yang mempengaruhi hidup saya, yaitu tidak berharap kepada manusia.
Seperti kata-kata dari Ali bin Abi Thalib, yaitu saya pernah merasakan semua kepahitan dunia, namun yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Di situ saya tidak terlalu berharap kepada manusia karena saya selalu, dan dari situlah saya selalu berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk hidup saya selalu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun, dan juga saya selalu meminta maaf kepada orang-orang ketika saya melakukan kesalahan. Dan saya selalu membuka orang-orang ketika saya selalu melakukan kesalahan. Silakan untuk berkomentar kepada saya dan memberitahu saya ketika saya salah. Dan juga motivasi untuk belajar. Mungkin motivasi ini saya sering melihat anak-anak di sana yang ya tidak terlalu mempunyai uang atau biaya untuk sekolah, dan makan pun susah. Di situ ketika saya sudah menginjak sekolah yang lebih, jenjang yang lebih tinggi ini, di situ saya merasa bersemangat untuk menjalani sekolah karena banyak di anak-anak di luar sana yang ingin bersekolah. Dan juga ketika saya sukses nanti, saya ingin membantu banyak orang lain karena ilmu yang saya dapatkan dan rezeki yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi orang lain dan sekitar. Mungkin itu saja materi penjelasan dari materi hari ini. Sebelumnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.